Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pendengar terkasih Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Hari ini Kamis 5 September 2024. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Perjanjian Baru dari Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Bapak Ibu Saudara, salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh kita manusia sebelum dan sesudah makan biasanya kita mencuci tangan. Tindakan yang sederhana itu ternyata sangat efektif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Dari perspektif kesehatan, keberatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengenai beberapa murid Yesus yang makan tanpa mencuci tangan masih bisa dipahami. Tidak mencuci tangan sebelum makan dapat membuat mereka terserang penyakit dalam ayatnya yang pertama dan yang kedua. Akan tetapi, dasar keberatan mereka bukanlah perihal kesehatan, melainkan penerapan adat istiadat yang dianggap selevel dengan hukum Allah. Aturan tersebut tidak ada secara spesifik di dalam Taurat, tetapi hanya dapat dilihat pada momen tertentu. Misalnya, aturan membasuh tangan bagi Harun dan anak-anaknya sebagai imam di kemah pertemuan. Bisa dibandingkan dalam Keluaran 30 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Dari sudut pandang itu muncullah penilaian dan penghakiman bahwa murid-murid yang tidak mencuci tangan sebelum makan adalah orang-orang yang najis. Artinya, mereka tidak layak beribadah kepada Tuhan dan tidak boleh dekat dengan orang-orang tahir. Singkat kata, kenajisan mereka adalah kekejian bagi orang Farisi dan ahli Taurat yang menampilkan hidup beragama. Pandangan itulah yang dikritik oleh Yesus. Ia menyingkapkan kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat yang membanggakan kebersihan jasmani dan praktik ritual, tetapi melupakan kebersihan hati dan praktik kebaikan. Kasih kepada sesama seperti menghormati orang-orang di sekitar dan perkataan yang penuh berkat dikesampingkan. Padahal itulah esensi hidup beriman kepada Tuhan. Janganlah hidup beriman kita menjadi gimmick, yaitu tipu daya yang dirancang hanya untuk menarik perhatian dan popularitas semata. Janganlah hidup kita terlihat baik dan saleh di luar, tetapi penuh dengan kepura-puraan dan kebencian di dalam hati kita. Tekad untuk rajin beribadah memang baik, tetapi perhatikanlah isi hati kita. Masih adakah dendam, kepahitan, kebencian, fitnah, dan lain sebagainya di dalamnya? Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup beriman kiranya keluar dari hati kita yang benar-benar mendengarkan Tuhan dan mengasihi sesama. Jadilah seorang Kristen yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita menaikkan doa kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami boleh bersyukur, berterima kasih
atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat hari ini Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan hidup untuk kami nikmati. Untuk itu Tuhan, kami akan kembali menyerahkan hari-hari kehidupan yang akan kami jalani. Bahkan tadi ada kesempatan baik bagi kami bersama untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi dasar dalam kami menjalani setiap kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah masing-masing pribadi kami Tuhan. Diberkati setiap tugas dan tanggung jawab kerja yang kami lakukan. Kami terus dikuatkan, kami terus diberkati, disehatkan di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, terkhususnya kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan di Mantaren 1, warga jemaat GKE Pandohop. Diberkatilah mereka Tuhan dengan berbagai macam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan usaha yang mereka lakukan. Biar senantiasa mereka boleh diberkati, disehatkan, dikuatkan. Mereka yang bergumul, mereka yang berjuang, mereka yang saat ini juga dalam sakit penyakit mereka, diberkatilah masing-masing mereka. Juga kami mau berdoa bagi majelis jemaat dengan setiap tugas karya pelayanan mereka. Diberkatilah mereka Tuhan, diperlengkapilah mereka, diberkati setiap program kerja, program penata layanan yang mereka laksanakan. Biarlah semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di Pandohop Mantaren 1. Diberkatilah masing-masing mereka Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi sampai yang tua. Semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah hal-hal baik terus mengiringi setiap langkah kaki perjuangan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. We love